Jadi hari ini mudah-mudahan saya bisa kasih 2 materi. Materi pertama mengenai thermal injection ya. Nah, thermal injection ini, salah satu metode EOR yang dilakukan dengan memberikan panas ya, panas yang diberikan dalam, ke reservoir minyak dan dampak dari pemberian panas ini mengubah viskositas. Viskositas minyaknya bisa berkurang sehingga biasanya ini untuk yang minyak-minyak kental ya, yang viskositasnya tinggi, yang heavy crude oil, sehingga setelah viskositasnya diturunkan, minyaknya bisa lebih mudah bergerak, tidak terlalu kental, logikanya begitu, ya. Nah, thermal injection ini bisa dalam bentuk, injeksi air panas, bisa injeksi uap panas, atau dengan pembakaran di sumur, half puff, di sumur yang, diproduksi itu dilakukan pemanasan dengan pemantik, gitu ya. Nah, satu-satu secara sekilas aja bahwa steam untuk oh sebentar, ya oke. Untuk proses, injeksi uap, steam flood ya, kalau pernah dengar steam flood, ini ada 2 macam, cyclic steam stimulation, half and puff, dan, satu lagi steam drive atau, steam flood yang dikenal. Nah, kalau in situ combustion, injeksi udara dan dipanaskan ya, injeksi udara dipanaskan, kemudian dia akan mengurangi viskositas minyak, merubah minyak menjadi, eee, fasa uap, vapor phase, dan, mendorong si minyak yang sudah menjadi lebih ringan gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan kombinasi, jadi tidak seluruhnya mungkin dengan, air panas ya, itu bisa digabung air panas, steam, dan, uap panas gitu ya. Faktor yang penting yang harus diperhatikan kalau kita melakukan steam flood, yang pertama adalah mekanismenya apa, ya, mekanisme dari reservoirnya. Kemudian juga harus dihitung hilangnya panas. Nah, ini kaitannya dengan mata kuliah termodinamika. Termodinamika mungkin waktu itu kelasnya Bu Kris ya? Atau kelasnya siapa selain Bu Kris yang ngajar termodinamika? Itu ya? Yang sekarang Kak Sabrina, tapi kan di bagian pas. Mbak Sabrina ya? Oke, heeh, iya. Atau sekarang sambil ngambil termodinamika ya? Saya sudah di semester 3 Bu. Oh sudah, makanya sudah di semester lalu gitu ya. Jadi seingat saya karena waktu itu Bu Kris sebelah kamar saya ya. Nah, saya ingatnya beliau yang memberikan termodinamika ya, mungkin memang ada beberapa dosen ya kelasnya paralel gitu ya. Nah, aplikasi dari termodinamika di antaranya di sini. Jadi waktu di termodinamika menghitung entalpi, entropi dan sebagainya ya. Nah, di sini kita ketemu lagi bahwa kita memang harus berhitung kehilangan panas yang terjadi untuk proses termal terutama. Karena kan panas itu ada dari atas permukaan sampai ke reservoir gitu ya. Nah, dia melewati area yang nggak dangkal, nggak sedikit, tapi panjang gitu ya, kedalaman tertentu, masuk di pipa, nanti dia jalan lagi di dalam, lapisan formasi. Nah, itu kan, bergerak ya, bergerak panasnya ya itu bisa terjadi panasnya juga masuk ke tempat-tempat lain sehingga, berkurang panasnya dan selain itu juga menghitung kualitas kualitas dari uap panas gitu ya. Ini di sini aplikasinya, kenapa kok susah-susah belajar termodinamika, atau mungkin, ada yang bagian perpindahan panas, heat transfer, ya. Nah, ini salah satu, heat transfer itu terpakai juga di sini, gitu ya. Kemudian selain heat losses, penghilangan panas juga harus memikirkan gravity of right effect-nya. Kemudian juga, nah ini tadi, optimum steam quality, kualitas dari steam-nya. Kemudian steam generation dan fuel requirement. Jadi yang dibutuhkan, bahan bakarnya yang dibutuhkan biasanya untuk pemantik. Sebentar, lowbat. Oke.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, apa namanya, steam generation dan fuel required-nya, kemudian recovery factor yang harus kita pertimbangkan juga dan proses optimisasinya ya. Itu faktor-faktor penting untuk ke steam flood. Nah ini tadi yang saya sudah singgung bahwa ada kehilangan panas yang akan terjadi dalam proses, injeksi panas tadi ya. Ini mulai dari atas gitu ya, ini melewati 2 sumur ya, sumur injeksi dan sumur produksi gitu ya. Nah, kalau ada, panas yang diinjeksikan melalui sumur injeksi, maka, dari atas permukaan ini dimasukkan ya, fluida pemanasnya itu, dia akan melewati sejumlah kedalaman. Nah, di sini akan ada panas yang, masuk ke dalam sela-sela atau bagian-bagian dari kolom, sumur injeksinya, samping. Nah, ini yang disebut sebagai wellbore heat loss. Nah, di atas sendiri, ini sumber panasnya dari steam generatornya dilewati pipa, pipanya ini juga bisa jadi menghasilkan, kehilangan panas juga, namanya surface heat loss. Ya, nah ini harus kita hitung juga seberapa panas yang hilang. Lalu masuk ke dalam kolom sumur injeksi, berapa lagi panas yang hilang. Nah, kemudian dia masuk di dalam formasi reservoirnya. Nah, di sini pun potensi terjadi kehilangan panas. Jadi ada panasnya yang masuk ke bagian vertikal gitu ya. Jadi ini disebut sebagai vertical heat loss ya. Kemudian di dalam area reservoir sendiri, yang awalnya di bagian dekat sumur injeksi mungkin panasnya masih banyak ya, artinya temperaturnya masih tinggi, tapi bergeser ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam menuju ke arah sumur produksi melewati zona minyak. Nah, kemungkinan panasnya sudah tidak sama, temperaturnya sudah tidak sama dari yang permulaan ditemui pada area di sumur injeksi. Makin ke dalam, makin dingin dia. Nah, makanya harus diperhitungkan juga bahwa panas yang kita berikan itu harus cukup untuk bisa bereaksi terhadap crude oil yang akan kita panaskan. Jangan terus kita memberikan injeksi panas, entah itu air panas, entah itu steam, ternyata setelah sampai di bawah, dia sudah tidak panas lagi, karena mengalami kehilangan panas di tempat-tempat yang tadi sudah kita lihat. Malah bisa jadi begitu sampai di area, zona produksi, sudah temperaturnya sudah menjadi nol. Nah, berarti hal itu menjadi tidak efektif, gitu ya. Ini, poin ini yang sangat harus diperhatikan di dalam injeksi termal. Oke. Nah, kalau untuk in situ combustion ini, paparan teorinya ini disebut sebagai pembakaran di tempat. Kadang-kadang orang menyebutkan juga sebagai fire flood ya. Ini merupakan suatu metode untuk, bisa merubah viskositas minyaknya dengan cara mendistribusikan panas ke dalam reservoir melalui sumur injeksi, ya. Dengan adanya distribusi panas itu, maka, bisa dibuat atau bisa diupayakan, perolehannya lebih banyak, gitu ya. Di sini pembakaran dilakukan dengan memasukkan sebuah ignitor, jadi pemantik ya, ke dalam sumur injeksi. Nah, pemakaian, in situ combustion itu perlu biaya yang relatif lebih besar dibandingkan metode EOR lainnya. Nah, karena cost-nya lebih besar, biaya lebih besar, tentunya ini harus diberlakukan pula pada, sumur-sumur minyak yang kemungkinan SOR-nya masih tinggi, gitu loh. Jadi, nah itu salah satu parameter ya, kalau mengingat lagi di tabel screening EOR, nanti coba dicek kembali, apakah di situ ada batasan untuk SOR gitu. Logikanya ya, kalau cost operasionalnya tinggi, maka berharap bahwa minyaknya akan dapat lebih banyak dong, supaya bisa menutup biaya. Jadi bisa mendapatkan keuntungan, kan gitu. Ini nalar aja. Jadi artinya kalau SOR-nya kecil, ya ini mungkin tidak cocok untuk diberlakukan thermal ini. Karena apa? Karena cost-nya tinggi untuk thermal, gitu ya. Nah,
Mekanisme dasarnya apa? Nah, mekanisme dasar dari institut tadi ya, ini oksigen yang diinjeksikan ke dalam reservoir dan minyaknya juga ada di dalam reservoir. Nah, ini sebagian dari minyak itu dibakar atau dinyalakan sengaja gitu ya. Kenapa? Karena supaya penyebaran panasnya bisa lebih cepat. Karena area minyaknya yang dibakar ya, itu akan merambatkan panas di dalam zona minyak itu tersendiri. Nah, tentunya dengan perhitungan yang tepat gitu ya. Harus diberikan pemantik dengan oksigen sekian banyak supaya terjadinya pembakaran pada area tertentu gitu. Jangan sampai semua minyak yang ada di reservoirnya menjadi terbakar gitu. Nah, nanti habis dong. Karena ada kemungkinan dia habis, dia mengalami pemanasan, iya, dia akan berubah, viskositasnya. Tapi kalau dia dibakar habis, ya berubah fasa yang ada, ya. Kemungkinan tidak menjadi fasa liquid lagi, tapi berubah menjadi fasa uap, bisa jadi. Nah, itu harus hati-hati di situ, gitu ya. Nah, jadi ini sumur injeksi juga harus didesain tahan terhadap temperatur tinggi. Khususnya, dengan, interval tertentu, juga didesain tahan terhadap korosi, gitu ya. Karena di situ dimasukkan oksigen, jadi hati-hati oksigennya juga harus dihitung, jangan terlalu banyak malah dia bisa menimbulkan korosi nanti. Ini contoh ilustrasi. Ini ada sumur produksi, di sebelah kiri ya, kiri itu sumur produksi, sebelah kanan adalah sumur injeksi. Nah, sumur injeksi ini diberikan, uap, udara nih, air itu dalam bahasa Inggrisnya jadi udara, eee, dia masuk ke dalam zona combustion, kemudian ini depannya ada zona cook, lalu di depannya lagi zona, oil mobile nih, minyaknya mulai bergerak karena itu tadi dampak dari panas yang diberikan, viskositasnya menjadi lebih rendah, berkurang ya. Nah, karena viskositasnya berkurang, maka dia lebih mudah bergerak. Nah, ini menuju juga merambat lagi nih, panas yang dibawa oleh si minyak yang, sudah bisa bergerak ini juga menghantarkan panas, sehingga dia juga akan bisa menuju ke cold heavy oil. Ya, nah harapannya dengan perhitungan yang tepat, maka zona dari minyak sampai dengan cool heavy oil ini semuanya bisa terpanaskan gitu. Jadi tidak lagi heavy ya, tidak lagi kental. Heavy itu kan kekentalannya tinggi ya. Sudah pernah lihat belum? Crude oil heavy di lab, di lab analisa fluida mungkin. Sudah pernah lihat jenis crude oil? Belum, Bu. Belum ya? Waktu YouTube pernah, Bu, di YouTube gitu. COVID ya? Pandemi ya? Praktikumnya online, Bu. Sayang banget ya. Oke, kalau nanti ada waktu, sekarang praktikum EOR sudah atau belum? Belum, Ibu. Belum ya? Belum, Bu. Oke, nanti kalau dapat kesempatan untuk praktikum EOR, oh berarti praktikum EOR semester depan mungkin ya? Semester ini mengambil Ya, materi betul, Bu. semester depannya, praktikum EOR. Nah, itu nanti boleh dilihat di EOR, di situ juga ada sampel crude oil. Ada crude oil yang light, ada yang intermediate, ada yang heavy. Perbedaannya di mana yo? Parameternya, Viskositasnya, Bu. viskositas, selain viskositas apa? Densitas. Densitas, apalagi? Specific gravity-nya, Bu, ya. Specific gravity, satu lagi nyangkut di specific API, Bu. gravity. API, Bu. Oke, API. Ya, nah itu. Jadi 3 kategori jenis minyak ya, light, intermediate, heavy. Yang seingat saya yang heavy itu derajat API-nya sampai 20, yang intermediate itu 20 sampai 30, yang light itu di atas 30 untuk mengingatnya gampang, gitu ya. Nah ini yang di-handle oleh thermal, ini rata-rata adalah heavy crude oil. Nggak mungkin dong kalau light crude oil dikasih thermal, dia ringan, komponen ringannya banyak, dikasih panas, ya makin banyak yang berubah fasa menjadi ringan, gitu. Ya, jadi yang, reservoir dengan light crude oil biasanya tidak pernah diberikan, injeksi panas di situ, gitu ya. Itu tadi.
Karena harus dilihat juga keefektifannya gitu. Jadi satu injeksi kan kalian sudah belajar nih injeksi miscible, chemical dan sekarang thermal gitu ya. Nah itu nanti harus sudah bisa menambah wacana di dalam screening EOR gitu. Dan, konsep-konsep dasarnya sudah harus dipahami gitu ya. Kalau disesuaikan dengan kondisi reservoirnya maka kita sudah bisa punya, eee apa namanya, rule of thumb juga gitu ya. Oke, kalau untuk reservoir yang seperti ini, light banyak yang komponen ringannya, maka lebih baik metodenya apa yang dipakai. Oh, kalau ketemu dengan reservoir, oh ternyata dia heavy crude oil. Oke, metode yang dipakai lebih baik ini. Nah, sambil itu dicocokkan lagi dengan karakteristiknya, gitu ya. Oh ya, sebelum saya lupa, kan kalian nanti membuat 2 tugas ya? Tadi, Hafian sedang berusaha ya supaya bisa bikin spin gitu diputer, diundi. Jadi satu untuk konsep dasar, yang kedua untuk metode, gitu ya. Nah, di, eee, Mitas kemarin sudah bagus ya, Mitas sudah lumayan ada diberi waktu tambahan untuk merevisi. Eee, Kemarin kita Mitas sampai dengan screening ya. Nah, untuk bahan ujian akhir, mungkin juga akan saya buat take home test, tapi dengerin ya, take home test untuk UAS ini adalah, pengembangan dari MITES. Hmm. Kira-kira bagaimana pemikirannya kalau ini, dalam bentuk pengembangan dari MITES? Ada yang sudah, nyantol? Jadi tinggal tambahin yang teknik untuk apa yang injeksi apa bu namanya thermal ataupun yang Ya, itu itunya ya bu. ya, betul. Jadi kalau kemarin MITES-nya sampai dengan screening, oke, dengan screening ini saya bisa mendapatkan bahwa lapangan ini cocok untuk salah satu metode, mungkin metode injeksi miscible gitu ya. Nah, di dalam UAS itu dipakai, lalu kamu kembangkan lagi bagaimana dengan miscible-nya. Mulai dari konsep dasarnya dia, mekanismenya dari injeksi miscible, kemudian parameter-parameter yang diulang kembali, parameter-parameter yang dibutuhkan untuk pelaksanaan metode miscible flooding seperti itu. Dengan sendirinya, acuannya adalah data-data dari lapangan yang kalian peroleh. Sebagai contoh itu. Jadi artinya di sini adalah studi literatur, membaca hasil-hasil dari pelaksanaan misalnya itu tadi injeksi miscible terhadap suatu lapangan, coba di-compare dengan, teorinya, gitu ya. Jadi dari situ Anda bisa lebih paham, ini kan namanya juga ujian ya, ujian itu kan, diuji pemahamanmu gitu. Nah, eee pemahaman ini yang harus bisa saya ketahui sehingga saya bisa membuat penilaian kamu pantas dapat A, belum cukup A, dapat A minus, belum cukup A minus jadi B plus gitu, ya. Nah ini untuk masing-masing orang beda-beda harapannya, makanya saya buat take home test supaya kalian boleh diskusi. Nggak usah ngerjain soal di dalam kelas dengan close book, pusing saya. Harus lihat satu orang dengan orang yang lain, nggak boleh nyontek gitu ya, kalau di kelas kan. Di sini saya anjurkan, kamu nyontek aja, nyonteknya sama buku, diskusi sama temen, gitu ya. Ini berarti udah saya bocorin soalnya nih, kamu bisa ngerjain 1 bulan, woi, 1 bulan gitu loh, ngerjain soal. Nah, pada saat nanti kamu presentasi, kan presentasi kelompok ya? Nah, presentasi kelompok ini nanti, David udah ketemu belum temenmu siapa? Sudah bu. Sudah. Siapa? Kelompok saya itu ada Hafian, Hmm, Aryadi, hmm, Briliano, hmm. sama Benny bu. Berempat ya? Iya David, bu. Fian, Aryadi, Beni. Iya, 4 orang ya? Iya bu.
Heeh. Oke. Nah, 4 orang kerja bareng loh ya. Jadi tidak ada juru bicara, tidak ada satu kepala yang mikir, tapi 4 kepala mikir, gitu. Nah, dari situ nanti berarti kan satu kelompok ini mengerjakan, hal yang sama ya, mungkin nanti tergantung undiannya yang dibikin Hafian ini nanti, dapatnya mungkin termal gitu ya. Nah, berempat sama-sama berpikir termal. Pada saat nanti presentasi kan dapat feedback ya, tanya jawab. Mudah-mudahan teman-temannya cukup kritis sehingga bisa memberi masukan gitu. Bisa mendapatkan, oh ternyata pertanyaan ini yang bisa muncul karena ini sesuatu hal yang belum jelas, artinya harus diperjelas kan gitu. Nah, kenapa menjadi pertanyaan? Karena belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena uraiannya belum lengkap, gitu kan? Jadi, itu bisa menjadi pelengkap untuk apa namanya, home test dari UASmu, itu, ya. Syukur-syukur, UASmu kemarin waktu UTS sorry, oh iya, soal UTS-nya itu, mirip-mirip dengan topik yang nanti kamu dapat metode, gitu. Kalau enggak, ya, nanti bisa di-expand yang dari mid test-mu, kamu bahas tentang apa, dikembangkan, atau kamu jalan mundur. Topik yang diperoleh kelompok, misalkan tadi si David mendapatkan, thermal, kamu jalan mundur dari paper yang dibikin tentang thermal itu 4 orang bisa dibagi, bagian mana yang difokuskan. Semuanya bicara thermal, tapi beda pembahasannya. Itu butuhnya diskusi dan nyontek supaya nggak sama. Jadi nyonteknya nyontek cerdas. Gitu ya, nyonteknya harus nyontek yang pinter. Jadi saya suruh nyontek malah, saya suruh diskusi supaya hasilnya menjadi beda, satu dengan yang lain tidak boleh sama, ingat ya. Oke. Nah, kembali ke ini tadi pembahasan untuk ilustrasi, thermal flooding seperti ini ya. Jadi nanti tolong diingat bahwa materi-materi ini mungkin masuk di dalam tugas kelompokmu, mungkin masuk untuk bahan UASmu nanti, gitu ya. Oke, syarat dari in situ combustion. Nah, ini reservoir dapat menyediakan cukup bahan bakar, harus cukup. Nggak boleh tiba-tiba di tengah kehabisan bahan bakar, kacau nanti prosesnya nggak berjalan. Ya. Kemudian pembakaran tidak padam oleh hilangnya panas dan liquid blocking. Nah, hati-hati juga di sini. Itu tadi perhitungan panasnya harus tepat sekali supaya dia jangan hilang di tengah perjalanan, belum sampai ke zona oil, panasnya sudah hilang. Nah, cuma ya. Kemudian untuk tahapan injeksi udara, uap panas ya biasanya ini tahap dilakukan 3 fase. Tahap sebelum penyalaan, tahap penyalaan, dan tahap lanjutan, gitu. Nah, ada penjelasan sedikit untuk tahap sebelum penyalaan dilakukan untuk menciptakan, permeabilitas efektif gas supaya apa? Supaya hasil pembakarannya dapat bergerak ke sumber produksi. Ini sebelum penyalaan ya. Di sini perlu dilakukan untuk menghindari yang disebut dengan liquid blocking. Jadi tiba-tiba muncul liquid yang dia menjadi, penghalang, penyebaran panas, gitu ya. Nah, tahap sebelum penyalaan ini bertujuan untuk menaikkan harga saturasi gas di reservoir. Sehingga, mencapai saturasi gas kritis, di mana gas tidak dapat bergerak di bawah harga saturasi kritisnya, ya. Nah, peningkatan saturasi gas ini dilakukan dengan menginjeksikan gas ke dalam reservoir. Jadi dikondisikan ya supaya terjadi peningkatan saturasi gas. Butuhnya apa? Butuhnya supaya dia bisa menjadi penghantar panas yang lebih baik. Gitu ya. Nah, pada tahap penyalaan setelah tahap persiapan tadi, ini ditetapkan setelah harga saturasi gasnya diperoleh dan daerah penyalaan yang diinginkan adalah daerah di sekitar sumur injeksi.
perlu dihitung waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan nyala yang relatif singkat ya, tapi tepat. Nyala nggak boleh terlalu lama gitu ya, kita harus berpikir bahwa nyalanya harus tepat waktunya supaya ada penghantaran panas juga yang tepat ya. Nah, penyalaan yang terjadi kalau dibuat di daerah yang jauh dari sumur injeksi ini menyebabkan terjadinya pembakaran balik. Hati-hati juga di situ, bisa ada efek pembakaran balik dari jarak antara sumur injeksi dengan sumur produksinya. Kemudian penyalaannya ada metodenya juga, ada yang dengan penyalaan spontan, ada yang dengan penyalaan buatan. Nah, penyalaan spontan ini mengandalkan reaksi oksidasi antara oksigen dengan crude oil. Jadi panas hasil oksidasi ini yang diharapkan dapat mencapai titik nyala dari crude oil-nya, ya. Kemudian penyalaan buatan menggunakan electrical heater, pakai downhole burner, gitu ya. Jadi dia ada hot fluid injection dan chemical dibantu oleh hot fluid injection dan chemical. Nah, kemudian setelah tahap penyalaan ya dilanjut dengan tahap lanjutan pembakaran. Ini fungsinya untuk melakukan penyebaran terhadap luas area yang telah dibakar. Tujuannya untuk memperbesar daerah jangkauan pembakaran, ya, bisa membantu melakukan peningkatan temperatur sehingga makin banyak minyak yang dapat diubah apanya? Viskositasnya. Ya, viskositasnya bisa diubah sehingga dia bisa terangkat ke permukaan. Gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilihat di buku-buku, di textbook, di referensi. Ini ada pembagian zona pada in situ combustion-nya. Kemudian, nah bagian zona ini ada zona burn zone, ada combustion front, ada zona evaporation front, dan ada zona mobile oil. Tuh ya. Kemudian jenis pembakaran berdasarkan dari arah pembakarannya, ada forward combustion, yaitu proses pembakaran yang dilakukan seiring dengan arah injeksi gas dari permukaan, ya, pembakaran dilakukan mulai dari sumur injeksi dan terjadi pemindahan fluida minyak ke arah sumur produksi, gitu ya. Perpindahan fluida minyak berarti pergeseran, pergerakan, ya, minyak yang berasal dari zona oil yang minyaknya heavy biasanya ya. Kemudian dengan adanya pembakaran, ada penyebaran panas, maka minyaknya bisa lebih rendah viskositasnya, lebih encer, lebih mudah bergerak. Artinya di situ ada pemindahan fluida yang berhasil. Gitu ya. Nah, kemudian umumnya metode ini dapat dilakukan apabila minyak berat dalam sumur produksi. Jadi ingat ya, satu tanda apa sih yang bisa dilakukan terhadap thermal injeksi? Jenis minyaknya heavy. Nah, itu yang tadi apa tadi? Forward combustion. Yang kedua, dry forward combustion. Ini jenis teknik in situ combustion, di mana jenis material injeksi berupa gas saja, tanpa dibantu yang lain. Ini cenderung dapat mengakibatkan peningkatan resiko korosif pada peralatan karena uap kering. Nah, ini harus hati-hati juga instalasinya yang harus kita upayakan supaya dia tahan terhadap korosi, ya. Karena ada pembakaran berarti ada oksigen, ada pembakaran ada CO2. Nah, ini ada gas-gas yang cenderung membentuk korosi. Nah, kalau dibiarkan dengan kualitas pipa yang tidak tahan terhadap korosi, ya lama-lama kan jadinya rapuh ya pipanya, ada korosi di situ, rusak gitu ya. Nah, harus diganti, berarti cost-nya, maintenance-nya jadi naik gitu kan. Ya, jadi ini merupakan satu pertimbangan juga untuk dilakukan dry forward combustion ini kaitannya dengan material yang dipakai di tempat tersebut. Ada dry, ada wet. Wet forward combustion. Nah, ini kombinasi dari forward combustion dan water flood ya.
Ini merupakan teknik injeksi di mana injeksi yang dilakukan bergantian antara uap panas dengan air. Ya, ini untuk menghindari panas tertinggal di matriks batuan. Jadi supaya dia tidak tertinggal, didorong lagi. Ini water floodnya berfungsi sebagai pendorong, drive tenaga dorong, sehingga uapnya juga ikut bergeser. Nah, karena dia bergeser dan dia masih berbentuk uap dengan temperatur tertentu, harapannya dia masih bisa memanasi depannya lagi. Masih bisa memanasi crude oil di depannya yang masih heavy tadi, gitu ya. Dan konsep ini bisa menyebarkan panas lebih banyak pada zona-zona yang dituju gitu ya. Pada zona-zona yang mengandung minyak dan, harapannya bahwa minyaknya itu tidak menjadi lebih, heavy-nya berkurang ya, menjadi lebih, eee, encer ya, supaya dia bisa lebih mobile. Kemudian ada yang disebut reverse combustion ya. Ini metode in situ combustion di mana pembakaran dilakukan berlawanan dengan injeksi udara. Mekanisme dari metode ini adalah menginjeksikan udara pemicu pada sumur produksi, kemudian membakarnya ya. Jadi ini pada satu tempat. Hanya dilakukan di sumur injeksi, dibakar di tempat dengan harapan ada penyebaran panas gitu ya, penyebaran panasnya akan mempengaruhi crude oil yang ada di sumur produksi tersebut yang crude oil-nya itu heavy dan dengan heavy-nya, berkurang tidak lagi menjadi heavy, menjadi lebih viscous gitu ya dan dia bisa bergerak. Nah, area yang mendapatkan crude oil yang sudah lebih kecil viskositasnya itu yang harapannya bisa disedot duluan gitu ya, sehingga kita dapat produksi dari situ. Oke, nah ini adalah, eee, screening ya, patokan screening-nya untuk diingat kembali ini nggak saya ambil dari, tabel, eee, Tabor-Martin ya, nanti dicocokkan kembali. Di sini ada patokan viskositasnya dari 2.770 sampai 144, average di 504 gitu. Porositas dari batuannya sekitar 14 sampai 35, cukup besar ya. Saturasi minyak, nah ini saturasi, minyak yang tersisa itu tinggi, ya 50 sampai 94, average di 67. Jadi itu tadi, perlu diperhatikan SOR-nya berapa. Kalau SOR-nya udah tinggal kecil ya jangan kasih thermal, nggak nggak cocok. Karena cost untuk thermal tinggi, ya logikanya itu tadi, di depan tadi saya sudah sebutkan bahwa kita harus dapatkan minyak yang cukup banyak supaya bisa menutup biaya operasional, kan gitu ya? Oke. Ya, ini untuk, thermal, ada pertanyaan sampai di sini? Ini konsep-konsep dasarnya aja ya, yang lainnya nanti diperdalam di, eee teori yang Anda dapatkan dari referensi. Ada pertanyaan sampai di sini? Alfian? Alfian sudah siap untuk mengundi? Ya, Ibu. Coba, kamu udah bisa share? Habis diundi nanti saya masuk ke Meor. Ini benar nggak, Bu? Hmm? Iya. Oke. Untuk yang dasarnya makroskopik dan mikroskopik saja ya, Bu? Eh, Dengan metodenya. Oh, baik. ya. Mulai, Bu, buat kelompok pertama dulu ya. Ya. Saya hanya mencatat ini yang mendapatkan ini kelompok berapa ya. Oke, ayo. Baik, Bu. Untuk kelompok pertama nya visible IOR dan
Microscopic displacement. Oke, miscible dan Dan mikroskopik. Ini kelompok 1 ya? iya, Ibu. Kelompok 1 punya siapa? Ayo. Tadi udah di-share belum? Saya belum lihat ke WA. Oke, berarti saya sekalian tulis aja, Bu. Ya, boleh. Oke. Oke, sekarang untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 itu thermal IOR. Hmm, Oke. Dan screening. screening. Ya. Oke. Dua siapa? Kelompok 2 dirimu ya? Iya, betul. Oke. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 itu mikrobial. Hmm, Oke, dan microscopic oh, displacement. berarti sisanya yang kelompok 4 adalah chemical dengan Pengenalan IOR. Oke, begitu ya. Ini diundi ya. Jadi mau tidak mau nanti semuanya akan bicara di sini. 8 item itu harus dikuasai. Jadi nanti begitu saat presentasi ini ada 8 item dari 4 kelompok, itu disiapkan 4 kali pertemuan untuk presentasi ya. Eee, tergantung ya presentasinya dibawakan, cukup lancar atau alot gitu ya. Pokoknya kita batasin, eee, paling tidak 1 hari itu 2. Kalau mau lebih memungkinkan untuk lebih boleh saja gitu ya. Jadi misalnya, oh 1 kelompok sudah bisa menyelesaikan 2, maju lagi kelompok yang lainnya boleh aja gitu ya. Itu semua tergantung dari, kecepatan kecepatan masing-masing kelompok untuk presentasi menjawab. Biasanya yang lama tuh jawab pertanyaan. Jadi pertanyaan nanti di-share teman-teman dari floor, siapa yang mau bertanya, saya catat siapa, NIM-nya berapa gitu, pertanyaannya apa. Nah, nanti kelompok yang di depan nih yang lagi presentasi, "Bu, bentar Bu, mikir dulu Bu jawabannya," gitu. Itu yang kadang-kadang, kita suka, terlena terlalu lama walaupun saya sudah sering kali mengingatkan, "Ayo cepet dipikir, ayo cepet dicari jawabannya," gitu, ya. Oke, terima kasih Hafian. Baik, sama-sama Ibu. Saya izin stop sharing. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ini ada 18 mahasiswa, 2 lagi siapa nih nggak ada? Udah sejam lewat. Nanti tolong dicek nih temennya. Siapa? Ada Aryadi sama Berikov nggak ada ya? Berikov nggak ada, betul nggak ada. Berikov ketua kelas nih saya ingat-ingat kok sering tidak ada ya. Aryadi, tolong dicek ya Aryadi. Baik Ibu, Berikov tadi sedang menghubungkan Ibu, Sedang apa? sedang menghubungkan koneksi ulang Ibu. Oh gitu, oke. Heeh. Ya udah. Ya. Nah, itu tadi thermal ya. Saya lanjut aja ya memberikan yang meor supaya semua materi secara bahan sudah saya berikan, tinggal pengembangannya dari kalian semua gitu ya. Oke. Bentar. Oke. Nah, topik kita hari ini yang terakhir tentang microbial enhanced oil recovery. Orang sering menyebutkannya sebagai MEOR. Ngomong-ngomong MEOR ya, kemarin saya kemarin kan sampai hari ini tadi sore menjadi juri pada festival EOR Indonesia. Jadi ada 16 kandidat peserta. Itu terdiri dari, laboratorium EOR dan, aplikasi implementasi EOR di lapangan. Lapangan Pertamina, lapangan KSO, kemudian, eee
Untuk lab-labnya, lab-lab dari company juga, ada juga lab-lab dari institusi pendidikan, ada juga lab-lab swasta. Ya, itu lab-lab yang menyiapkan bahan-bahan yang dipakai untuk EOR gitu. Bagus sekali. Di antaranya ada satu laboratorium yang menghandle mikrobia. Kapan-kapan saya akan undang gitu ya beliau untuk bisa sharing knowledge ya, detail untuk mikroba. Menarik sekali gitu ya. Kapan-kapan ya. Saya baru akan kontak owner dari laboratorium tersebut gitu. Mudah-mudahan beliau berkenan nanti suatu waktu gitu ya, kita siapkan hari, saya akan kontak ke prodi S1 untuk bisa memfasilitasi mungkin ruangan kalau harus offline atau mungkin dengan Zoom gitu ya, untuk beliau bisa kita undang memberikan materi mengenai mikroba yang disiapkan untuk EOR gitu. Lebih detail dari bahan kuliah saya ini ya. Oke, kita mulai ya untuk Microbial Enhanced Soil Recovery atau MEOR. Nah, MEOR juga MEOR ya. Mikroba yang digunakan, mikroorganisme yang digunakan untuk bisa mengupayakan peningkatan perolehan minyak. Jadi produksi minyak meningkat. Gitu ya. Nah, konsepnya sebetulnya adalah mekanisme metabolisme. Jadi mikroba ini kan makhluk hidup ya. Karena dia hidup, maka dia punya metabolisme dong. Sama dengan manusia punya metabolisme. Sama dengan tumbuh-tumbuhan, sama dengan hewan ada metabolisme. Nah, di dalam metabolismenya mikroba, dia akan menghasilkan CO2. Sebetulnya sama dengan kita bernapas ya, mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2 gitu kan. Tumbuh-tumbuhan juga gitu. Tumbuh-tumbuhan menyerap O2 lalu dia mengeluarkan CO2 gitu. Nah, di sini mikroba ini yang dimanfaatkan supaya dia bisa menghasilkan CO2 yang cukup di reservoir minyak. Ingat ya, kemarin teorinya miscible flooding diantaranya dengan CO2. Nah, konsep ini sama. Tapi CO2-nya bukan diinjeksikan CO2, tapi CO2 berasal dari si mikroba. Gitu. Bisa ya? Bisa ternyata. Ya. Nah, sekarang kuncinya keberhasilan dari MEOR itu adalah populasi yang tepat, penambahan populasi dari mikroba. Jadi kemarin satu perusahaan itu handle perkembangbiakan mikroba, gitu ya. Jadi yang diceritakan di sana mereka punya fasilitas lab dengan segala peralatannya yang mobile, bisa disetting di tempat-tempat yang membutuhkan itu. Jadi dibawa ke lapangan, sudah satu set rangkaian. Nah, itu dia membawa benih, istilahnya benih ya, bibit dari mikroba kemudian dikembangbiakkan di sana. Nah, setelah berkembang biak baru diinjeksikan ke reservoir, gitu. Dan ini mikrobanya juga tertentu ya, dan di antaranya ini spesifikasi mikroba yang digunakan untuk MEOR. Pertama, dia harus tahan terhadap temperatur dan tekanan tinggi, gitu, karena masuk ke dalam satu kedalaman ya. Kemudian ukurannya kecil, kemudian mampu hidup dengan pH rendah dan kadar garam tinggi. Karena kan semuanya yang ada di situ, air formasinya kan dengan sekian ppm gitu ya, pasti bukan air tawar. Pasti dia air dengan salinitas tertentu gitu, artinya dengan kadar garam. Nah, ini juga mikrobanya harus tahan terhadap kadar garam tersebut gitu. Kemudian dia menggunakan hidrokarbon sebagai nutrisi. Nah, itu. Ya, walaupun juga ternyata di dalam perkembangbiakan mikrobanya mereka juga mempunyai nutrisi untuk si mikroba. Nutrisinya yang harus disetel sehingga dia dapat lambat atau cepat berkembang biak gitu.
Ya, kemudian dia juga dapat hidup secara anaerob di bawah, di permukaan di dalam formasi, bukan di permukaan yang ada oksigennya gitu ya. Dia ada diinjeksikan ke dalam reservoir tentunya tidak seleluasa di atas yang banyak oksigennya gitu ya, makanya disebutkannya dapat hidup secara anaerob. Nah, sekarang ini, resume dari tadi, jadi kembali sekali lagi syarat-syarat mikrobanya, ukurannya kecil sehingga mudah bergerak di antara pori-pori batuan, tahan terhadap tekanan tinggi, dapat melakukan metabolisme secara anaerob, tidak menimbulkan efek negatif terhadap sifat minyak dan reservoir. Hasil dari metabolismenya dapat membantu mobilisasi minyak di dalam reservoir. Jadi istilahnya itu MEOR itu adalah ramah lingkungan, dia tidak menggunakan bahan kimia sebetulnya. Nah, kita bicara dulu kekurangannya. Ada kekurangan yang MEOR ya, dia memerlukan fasilitas budidaya. Nah, makanya di dalam pelaksanaannya di lapangan itu sudah dengan segala peralatan untuk mengembangbiakan, si mikroba tersebut, ya. Dia memerlukan kerangka kerja standar untuk mengevaluasi aktivitas mikroba, ya, misalnya dengan coring dan teknik sampling pertumbuhan mikrobanya gitu ya. Jadi harus tepat betul mikrobanya supaya dia tidak lambat atau tidak terlalu cepat gitu ya. Kalau terlalu cepat berkembang biak, populasinya bertambah terlalu cepat dan banyak gitu ya, recovery yang terjadi kecil. Kemarin sebagai contoh ada lapangan yang telah menggunakan mikroba gitu ya, recovery-nya kecil-kecil, 1%, 2%, akhirnya juri juga bertanya, "Kok begini?" Gitu ya. Nah, kemarin kebetulan yang presentasi adalah si, penanggung jawab lapangan gitu ya, tapi memang mungkin belum terlalu dikuasai sehingga ketika ditanya, "Kok ini kenapa menjadi kecil recovery-nya? Ada yang salah di mana?" Gitu ya. Konsepnya apa yang keliru? Terus saya juga tanya, "Bagaimana dengan perhitungan populasinya? Bagaimana mengontrol populasinya bahwa dia ini sudah cukup atau dia sudah terlalu banyak atau dia bisa ditahan dan sebagainya?" Gitu ya. Ternyata belum bisa dijawab oleh yang, pengelola lapangan itu gitu ya. Dan ketika, ada dalam sesi yang berbeda gitu ya, laboratorium yang menghandle mikroba, mereka ternyata punya jawaban. Jadi mereka mempunyai uji populasi, dari pertumbuhan mikroba. Nah itu, poin itu yang bisa dipakai ya, gitu ya. Oke, kemudian nah ini sebagai gambaran pemahamannya, jadi ada 2 sumur juga ya, ada sumur injeksi, ada sumur produksi. Nah, kemudian di sini, eee, ada mikroorganisme ya, yang masuk ke dalam reservoir, dia nempel di oil droplet, butir-butir minyaknya gitu yang kuning-kuning nih. Itu adalah mikroorganisme atau mikrobanya, atau juga disebut sebagai biosurfaktan, karena dia juga ternyata menghasilkan surfaktan, menghasilkan enzim sebetulnya. Ya, enzimnya itu masuk kategori jenis surfaktannya, gitu. Jadi selain dia menghasilkan CO2, dia juga menghasilkan enzim dari si mikroba itu. Nah, kemudian karena ada CO2 dan ada surfaktan gitu ya, konsepnya sama, menurunkan interfacial tension, AFT-nya turun gitu. Sehingga bisa, menggerakkan butir-butir minyaknya ya, supaya dia bisa lebih mobile. Nah, ini ya digambarkan ini yang biru-biru ini adalah air, kemudian yang abu-abu menempel di ini adalah, butir-butir minyak yang terjebak gitu ya. Lalu ini yang coklat-coklat ini adalah, grain-nya dari sand grain, dari butir-butir pasir atau butir-butir, formasi tersebut gitu ya. Nah, mekanisme yang terjadi dengan adanya mikroba nih ya yang kuning-kuning di dalam, reservoir, maka dia bisa membuat, minyak yang terjebak ini menjadi tidak terjebak, menjadi bisa lebih mobile dari keluar dari jebakannya dia bisa mengalir gitu. Jadi yang ada di sini dari sumur injeksi diberikan mikroba ya, bergerak minyak mereka akan mengubah karakteristik minyak ya, selalu konsepnya ya
EOR atau tertiary oil recovery ini konsep utamanya adalah mengubah karakteristik minyak. Ingat itu. Tanpa merusak atau merubah, formasi. Jadi sebetulnya tidak menuju pada perubahan, batuan, yang diubah adalah sifat dari si minyaknya. Entah itu dia mengubah AFT, entah itu dia menurunkan viskositas, entah itu dia mengubah densitasnya, entah itu membuat fasa uap lebih banyak daripada fasa liquidnya, kayak gitu, ya. Nah, makanya tahapannya selalu dari primary, secondary, baru tertiary. Tidak boleh ada primary langsung ke, tertiary gitu ya. Soalnya, kalau sudah dilakukan tertiary berarti karakteristik minyaknya ada yang berubah. Nah, itu yang harus hati-hati bagaimana kita mengembalikan minyak dengan karakteristik yang sesuai dengan permintaan konsumen, itu ya. Oke, nah ini adalah jenis-jenis mikroba ya yang dipakai untuk meor. Ada banyak macam jenisnya. Produk mikrobanya disebut biosurfaktan. Ada ini Bacillus sp, Pseudomonas sp. Ini nama timnya ya. Kemudian ada biosurfaktan, ada biopolimer gitu ya. Ada produk mikroba. Kemudian ada biomass, ada biogas, ada enzim yang menghasilkan enzim, ada yang menghasilkan acid, asam, dan solvent, ya. Banyak sekali. Ini juga sekarang ini masih dipelajari karena belum semua lapangan menggunakan mikroba, walaupun sebetulnya dia ramah ramah lingkungan dan kalau infrastruktur di atas itu ternyata disebutkan lebih murah daripada kalau tadi menggunakan thermal atau chemical, gitu, ya, menurut yang sudah mengaplikasikan di lapangan. Hanya memang, butuh penelitian lebih lanjut supaya optimalisasi penggunaan mikroba ini bisa lebih, eee, terjaga dan lebih diupayakan, supaya menghasilkan, perolehan minyak atau recovery factor yang lebih tinggi. Oke, nah sekarang negatifnya ada, ya. Bakteri atau mikroba dalam reservoir itu bisa juga dia membuat penyumbatan pori. Bisa juga mengakibatkan degradasi hidrokarbon. Bisa juga menghasilkan pengasaman atau souring. Ini juga yang harus kita hati-hati. Ya, jangan sampai terjadi bahwa mikrobanya itu justru menyumbat pori sehingga yang tadinya untuk tempat, fluida mengalir, tempat minyak mengalir, malah jadi terhambat minyaknya. Karena apa? Pori-porinya disumbat. Jadi dia mau lewat mana kalau pori-porinya disumbat, gitu. Nah, itu biasanya terjadi kalau populasinya terlalu banyak, ya. Jadi dia berkembang biak lebih cepat gitu ya, di luar prediksi. Yang mestinya, cukup, dia berkembang biak selama 3 bulan gitu ya, dalam hitungan, desain ternyata ketika 1 bulan itu populasinya sudah membengkak gitu ya, belum sampai 3 bulan, tapi dia sudah jauh lebih berkembang biak lebih banyak gitu ya. Nah itu yang akhirnya tidak balance gitu ya antara kebutuhan mikroba dengan, output yang dihasilkan gitu ya. Memang mungkin, enzim atau CO2-nya cukup, tapi ternyata si mikrobanya ini juga kelebihan gitu, sehingga terlalu banyak dia ada di dalam reservoir, ya, gitu. Nah, di sini juga harus sebagai kekurangan minor ini oksigen yang bertindak sebagai agen korosif, pengasaman tadi, terus memerlukan fasilitas budidaya mikroba. Kelebihannya apa? Kalau tadi kekurangan, kelebihannya ada dong, ya. Nah, di sini salah satu kelebihannya, pertama kemarin yang didengung-dengungkan dia ramah lingkungan.
Karena dia menggunakan sebetulnya bisa menggunakan mikroba yang ada di tempat. Jadi artinya di reservoir itu juga kemungkinan ada mikroba dan itu yang harus bisa dimanfaatkan gitu ya. Kemudian injeksi mikroba dan nutrisinya murah, menurut pengalaman yang sudah dilaksanakan ya. Kemudian mudah ditangani di lapangan. Ternyata relatif mudah dibandingkan dengan metode yang lain. Kemudian kelebihan meor ini dia juga bisa meningkatkan produksi minyak gitu ya. Kemudian, secara ekonomis ya, secara ekonomi dia cukup menarik untuk lapangan minyak yang Eee, sebelum ditutup gitu ya, ini sumur-sumur sebetulnya yang harus di-handle oleh EOR adalah sumur-sumur tua, sumur-sumur lama yang sudah sulit untuk berproduksi. Sulit berproduksi ini belum tentu minyaknya habis, ya. Bisa jadi dan kebanyakan minyaknya itu masih banyak, hanya nggak bisa diambil. Kenapa nggak bisa diambil? Karena dia terjebak, gitu. Dia sudah berproduksi secara primary dan secondary gitu loh. Tapi itu tadi, setelah secondary ada tahapan lagi bahwa minyak tidak bisa mengalir lagi, tetapi SOR-nya masih gede. Berarti kan minyaknya masih ada. Nah, ini yang harus di-handle dengan EOR. Gitu ya. Ini yang bolak-balik saya ingatkan supaya bisa dipahami kapan kita menggunakan EOR. Tidak bisa sumur baru tiba-tiba di-EOR itu nggak bisa. Konsepnya tidak seperti itu, ya. Oke, nah ini, gambaran dari peralatan yang ada kalau kita mau menginjeksikan, mikroba atau bakteri. Di sini ada mixing tank. Jadi, ini percampurannya, perkembangbiakan mikroba di sini, dikasih nutrisi, dikasih makanan. Kemudian masuk ke dalam sumur injeksi bersamaan dengan air, fresh water, ya. Kemudian di sini bergerak ya, air, mikroba, dan nutrisinya. Tetap dia dikasih makan supaya dia nggak mati, gitu ya. Supaya dia bisa berkembang biak, kan harapannya gitu. Dan dia akan mempengaruhi kondisi dari crude oil yang ada di zona ini menuju ke sumur produksi. Nah, di sini diproduksi ke atas, kemudian masuk ke dalam oil water separator, tapi juga ada treatment supaya mikrobanya itu juga, kita bisa pisahkan gitu ya untuk kembali di-recycling gitu ya, kembali masuk ke dalam si reservoir. Kenapa dia disarankan untuk recycling? Karena di sini berarti, mikrobanya sudah kompatibel, sudah cocok. Sekali lagi segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam reservoir kita harus lihat cocok atau tidak. Kalau cocok dilanjutkan, kalau tidak cocok tidak boleh dilanjutkan. Jadi kalau tidak kompatibel, itu menjadi satu tanda keras untuk jangan diteruskan. Jadi kita harus selalu melakukan uji kompatibilitas terhadap semuanya ya, supaya kita bisa mendapatkan, oke, materi yang akan kita injeksikan sudah kompatibel dengan reservoir-nya. Gitu ya. Nah ini sama dengan gambarannya tadi. Ini ada injeksi bakteri atau mikroba dengan nutrisinya ya, dimasukkan ke dalam reservoir. Di sini terjadi metabolisme dari bakterinya yang menghasilkan gas, menghasilkan asam, menghasilkan surfaktan, menghasilkan polimer. Itu biosurfaktan, biopolimer gitu ya. Biogas, biomass ya, itu bereaksi di sini tergantung dari apa yang dihasilkan. Yang jelas kalau dia menghasilkan CO2, maka dia berfungsi sebagai CO2 flooding. Kalau dia menghasilkan enzim, maka dia berfungsi, enzimnya itu biasanya sebagai surfaktan dan polimer ya, dia berfungsi sebagai surfaktan flooding atau polimer flooding gitu. Ini pemanfaatan dari makhluk hidup yang ada sebetulnya juga ada di area ini. Jadi ini juga ada tes di sekitar areanya untuk melihat apakah di situ udah ada mikroba dan mikrobanya itu bisa dikembangkan atau tidak gitu ya. Kalau ada mikroba yang hidup di sekitar reservoir tersebut berarti kan mikrobanya sudah kompatibel, sudah cocok. Kalau dia sudah hidup di sekitar situ artinya dia sudah tahan terhadap temperatur dan tekanan di situ gitu ya. Nah, kemungkinan di situ sudah ada nutrisinya, hanya tinggal kita perhitungkan untuk dia berkembang biak kita
tambahkan nutrisinya seberapa, itu yang di-sup dari luar, dari atas gitu ya, supaya dia, bisa berkembang biak sesuai dengan perhitungan ya. Sekian populasi menghasilkan sekian CO2 dari hasil metabolismenya mungkin. Sekian populasi dia akan menghasilkan biosurfaktan, sekian populasi dia akan menghasilkan biopolimer dan sebagainya. Gitu ya. Oke, nah ini tadi proses injeksinya, penjelasan dari gambar yang, sebelumnya tadi. Jadi ada treatment dengan menggunakan chemical flocculating agent, kemudian ada istilahnya deaerasi dengan penambahan bioside ya, ini untuk treatment ke bakterinya. Kemudian penyaringan melalui pasir atau diatomaceous earth filter ya. Kemudian penyaringan melalui cartridge filter, penyaringan melalui polishing filter, lalu penambahan substansi bioside, inhibitor korosi, oksigen scavenger gitu ya, dan baru dimasukkan dalam proses injeksi. Nah, ini persiapan sebetulnya. Jadi melewati poin-poin tersebut melalui treatment-treatment ini baru dia siap untuk diinjeksikan, gitu ya. Nah, ini skema juga tadi sama. Ada zona yang biru ini adalah drive water, zona yang merah ini ada bakteri, zona yang hitam ini adalah crude oil, lalu di yang keempat ini adalah oil bearing zone-nya. Jadi, bakteri atau mikroba yang sudah kita injeksikan itu biasanya pasti didorong lagi oleh air ya, jadi ada di-flush oleh water, eee sehingga airnya ini juga menjadi tenaga dorong si bakteri untuk dia maju terus ke depan gitu ya. Supaya hasil metabolismenya mempengaruhi zona minyak yang ada di depannya, gitu. Nah, ini proses mikrobialnya, ada aktivitas mikroba pada meon, dia akan mengubah fraksi minyak, mengubah viskositas minyak, mengubah tegangan permukaan (AFT), dan dia meningkatkan penyapuan minyak, ya. Di sini mengubah fraksi minyak, mengubah viskositas, tadi itu ada biopolimer, ada biosurfaktan, ada biomass, mengubah fraksi, gitu ya. Oke, ini juga mikroba yang menempel pada butir-butir minyak ya. Oke, habis ternyata. Ya, sampai sini ada pertanyaan? 2 materi ya, ini saya share nanti di dalam WA group supaya bisa jadi pegangan, tapi harus dikembangkan dengan membuka bahan lain. Jadi ini ceritanya saya nyuapin kalian, tapi nggak cuma disuapin, "Ayo sampai kenyang," enggak. Disuapin makanan, seandainya kamu sebagai anak-anak disuapin makanan supaya tumbuh sehat, punya tenaga dan sebagainya, bisa belajar, bisa beraktivitas, gitu. Oke, ini Briliano sudah hadir. Kita sudah 19 mahasiswanya. Boleh on cam sebentar? Saya mau absen.